Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naisha Alia Arifia dari kelas 10-3. Di sini aku akan membawakan teks biografi Nabi Muhammad SAW. Selamat menyaksikan. Introduction. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang dianugerahkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa turunnya Al-Qur'an, yakni kitab suci bagi seluruh umat muslim di berbagai penjuru dunia. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Ayah Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibundanya yang bernama Siti Aminah. Ketika dalam kandungan, beliau sudah menjadi yatim dengan ditinggalkan wafat oleh ayahnya. Kemudian, saat berusia 6 tahun, beliau menjadi piatu dengan ditinggalkan wafat juga oleh ibundanya. Mengapa kelahiran Nabi Muhammad disebut dengan tahun gajah? Hal tersebut dikarenakan pada saat itu terdapat peristiwa bersejarah, yakni serangan tentara bergajah pimpinan Raja Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah di Mekah. Masa remaja Nabi Muhammad SAW. Meskipun besar tanpa didampingi oleh kedua orang tua, hal tersebut tidak pernah sekalipun menjadi penghalang yang mana membuat semangat Nabi Muhammad SAW pudar. Seiring bertambahnya usia dan berkembangnya zaman, Nabi Muhammad SAW terkenal di berbagai penjuru Jazirah Arab sebagai pedagang yang sangat jujur dan terpercaya. Kisah cinta Rasulullah dan Siti Khadijah. Berkat kejujuran dan keahlian Nabi Muhammad dalam berdagang, hal itulah yang membuat Nabi Muhammad SAW dikenal dan dipertemukan dengan seorang saudagar kaya raya bernama Khadijah. Ketika usianya menginjak 25 tahun, Muhammad menikah dengan Khadijah yang saat itu berusia sekitar 40 tahun. Perbedaan usia tidak menjadi penghalang bagi mereka dan kehidupan pernikahannya pun harmonis. Nabi Muhammad SAW dan Khadijah dikaruniai 6 orang anak, yakni Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Wahyu pertama Rasulullah SAW. Memasuki usia 40 tahun, Nabi Muhammad sering bermimpi ada yang datang seperti fajar yang terang di pagi hari. Sampai suatu ketika di Gua Hiro, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan atau bertepatan dengan 6 Agustus 611 Masehi, Rasulullah melihat cahaya yang sangat terang. Saat itu, malaikat Jibril muncul dengan cahaya yang membutakan mata dan menyampaikan wahyu yang pertama untuk Nabi Muhammad SAW. Surat yang diturunkan pertama kali saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu adalah Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Perjuangan Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah tidak pernah luput dari berbagai penolakan dari kaum kafir. Mereka tak segan untuk mengejek, menyiksa, dan bahkan berusaha membunuh umat Islam dan Nabi Muhammad SAW. Penentangan yang dibarengi dengan kekerasan lebih banyak terjadi ketika dakwah Nabi Muhammad SAW dilakukan secara terang-terangan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai yang dapat kita contoh dari keteladanan Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah sidik atau benar dan jujur. Arti dari sifat sidik adalah segala perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pasti hal itu benar, jujur, dan tidak ada sedikit pun tipuan di dalamnya. Yang kedua adalah tabligh, yaitu menyampaikan. Sifat Nabi Muhammad SAW yang kedua adalah tabligh, yang artinya menyampaikan semua yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Yang ketiga adalah amanah, yaitu dapat dipercaya. Sifat Nabi Muhammad SAW yang ketiga adalah amanah. Amanah artinya bisa dipercaya dalam menyampaikan sesuatu. Hal ini berkaitan dengan tugas seorang Rasul yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntun umatnya ke jalan yang benar. Dan yang terakhir adalah fatonah, yang berarti cerdas. Sifat Nabi Muhammad SAW yang keempat yang perlu diketahui adalah fatonah. Fatonah artinya cerdas atau mempunyai intelektual yang tinggi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.